Saya kalau perempuan matre saya sergap ngelupain Pak. Karena memang perempuan itu doyan duit wajar Pak. Yang capek laki, ya capek laki, tapi lebih capek perempuan Pak. Kita laki-laki mah tugasnya emang nyari duit. Yang ngabisin duit siapa? Emang begitu. Itu udah kodrat alam Pak. Itu udah hukum alam. Kita laki capek kerja sampai luar kota 2 bulan, masuk ke rumah seminggu duit beak. Wajar. Perempuan doyan duit mah wajar. Kenapa cantik itu butuh modal Pak? Betul nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kuwu beserta jajarannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada keluarga besar Bapak Aceng Fahri dan Ibu Mita Mulyani yang telah mengkhitankan putranya Ananda Dondi Rafif Munawar. Ya insyaallah mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang saleh-salehah, dan insyaallah diberkahkan rezekinya, yang pastinya Ananda Dondi dijadikan anak yang saleh, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, menjadi anak yang dibanggakan oleh kedua orang tua dan dapat mengangkat derajat kedua orang tua sehingga dapat membawa kedua orang tua sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa an qadana min zulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita duduk bersama-sama. Yang pertama kita mencari ridha dari Allah, yang kedua semata hanya mengharapkan nikmat yang lebih yang Allah berikan kepada kita,
Dengan tanda syukur di malam ini, mudah-mudahan tidak kita keluar dari majlis yang mulia ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Kalau kita membahas tentang khitan, bahwasanya Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk taat dengan syariat. Wajib hukumnya bagi laki-laki maupun perempuan mengkhitankan dirinya agar semata semua ini mendapatkan kekhususan bagi setiap manusia tatkala dia beribadah kepada Allah dalam keadaan sempurna. Yang namanya khitan adalah satu pengorbanan yang dilakukan oleh setiap hamba atau orang tua mendidik anak-anaknya bahwa khitan ini adalah sebuah pengorbanan untuk Allah, bukan untuk yang lain, bukan untuk kedua orang tua. Habib, kenapa kok harus ada di khitan? Sedangkan yang ciptakan kulit yang berlebih ini adalah Allah. Kenapa harus diciptakan? Kenapa tidak dari awal ini kulit atau jasad yang Allah berikan kepada kita dihilangkan? Disinilah pembuktian bagi setiap hamba mau nurut, patuh atau tidak dengan syariat Allah. Habib Salim bin Ahmad bin Jindan pernah didatangi satu tamu yang bukan orang beriman kepada Allah. Dia datang ke Habib Salim, dia bilang, Islam ini sadis, Islam ini jahat. Anak masih kecil udah harus dipotong, harus dikhitan, harus dibuang sebagian kulit yang pada dirinya. Lalu Habib Salim senyum. Habib Salim gak jawab pakai dalil, senyum Habib Salim. Wah subhanallah, ada tamu datang bawa buah-buahan. Ada apelnya, ada pisangnya. Semua buah-buahan disediain sama Habib Salim. Saat ini orang mau ngambil jeruk, ditarik sama Habib Salim, gak boleh diambil. Dia ngambil apel, ditarik lagi sama Habib Salim, gak boleh. Tapi begitu dia ambil pisang, Habib Salim gak larang. Diambil pisang. Begitu diambil pisang, begitu mau dibuka, Habib Salim bilang, stop, jangan dibuka. Terus kalau gak dibuka bagaimana? Saya makan sama kulit-kulitnya. Begitulah dengan cara Allah untuk mengkhitankan setiap manusia. Saya mau tanya, makan pisang pakai kulit enak apa enggak? Udah pernah emang rasain? Ini adalah satu ketentuan syariat. Bahwasanya syariat itu ada pengorbanannya, bukan hanya khitan. Salat 5 waktu harus ada yang dikorbanin. Lagi enak kerja, tahu-tahu azan, salat dulu. Lagi enak tidur, azan, salat subuh. Betul nggak? Pengorbanan bukan? Ini pengorbanan. Karena setiap pengorbanan ada ganjaran pahala yang besar di sisi Allah. Bukan berarti setiap pengorbanan itu sia-sia. Maaf, saya mau tanya, tahu arti cinta nggak? Kalau katanya orang Cikijing, love is blind. Artinya blow on. Cinta itu buta, gak kenal warna, yang jauh jadi dekat. Di sini orang Cikijing ada nggak yang nikah sama orang Kuningan?
Ada? Dekat apa jauh? Karena cinta apa? Dekat. Yang namanya cinta, orang dibikin gila. Apapun karena cinta, dia ridho untuk melakukannya. Contoh, si Neng orang Cikijing, si AA orang Kuningan. AA ditelepon sama Neng. Halo, assalamualaikum A. Waalaikumsalam Neng. A, Neng sendirian nih A di rumah. Mana hujan gede A. AA bisa nggak kemari? Jawaban AA apa? Gas. Demi A, tapi Neng boleh nitip nggak? Apa Neng? Titip martabak dong A. Perempuan kan gitu. Apa-apa minta, apa-apa minta. Kalau ada perempuan serba minta, berarti dia menunjukkan sesuatunya cepetan datang. Cepetan ketemu. Kadang suami di sini yang udah nikah banyak. Banyak ya. Kalau ada yang udah nikah, pernah nggak bapak ditelepon, Pak nanti pulang nitip ini ya? Pernah begitu? Sering. Lu disuruh pulang PA. Itu tandanya bapak disuruh pulang. Itu yang pertama. Si AA bilang, martabak manis, martabak telur Neng. Martabak telur boleh A. Mau martabak yang mana? 2, 3 atau telur 4? Terserah. Perempuan kan begitu. Apalagi suami sama istri. Ceritanya istri sumpek. Ah, kita makan di luar yuk. Ayo. Mau makan di mana nih? Terserah. Diajak jalan, makan pecel bebek. Depan masjid tuh. Ada pecel bebek tuh. Itu langganan gua itu. Makan pecel bebek di situ. Begitu nyampe, Neng, kita makan ini ya. Ah, bosen. Terus mau makan apa? Terserah. Betul nggak? Diajak lagi makan sop kambing. Ya udah deh Neng, kalau itu di sini dah. Ya, lagi nggak pengen kambing. Ya udah, terus sekarang mau makan apa? Terserah. Kalau ada perempuan gitu, jorokin di tengah jalan. Perempuan itu serba salah. Jangan dikira perempuan itu kalau udah ngomong terserah ada keputusan. Belum. Keputusan perempuan kapan? Mati. Perempuan punya keputusan, mati baru ada keputusan. Selama itu perempuan masih hidup gak bakal pernah ada keputusan. Dan dia gak akan pernah puas. Itu perempuan. Karena apa? Hawa nafsunya 99. Laki-laki hawa nafsunya dikit, 1. Akalnya 99. Makanya lu sering dibohongin Neng. Sarua aing juga. Begitu. Yang namanya perempuan, kalau milih sesuatu pakai hawa nafsu. Kalau laki, coba lihat. Laki kalau sudah jalan ke pasar, udah jalan ke mall, tujuannya udah dapat, pulang. Bener gak? Coba perempuan. Milih ini enggak, milih ini enggak. Tadi kayaknya yang itu bagus deh, beli. Pulang nggak beli apa-apa. Betul nggak? Makanya sampai sekarang saya nggak pernah lagi mau nemenin istri jalan. Istri gitu tuh kalau lagi beli, Kak ini bagus nggak yang ini? Ini bagus nih, dibeli dia aja deh. Tadi kita coba lihat di situ, lihat situ. Gitu lihat lagi, enggak tapi cocokan yang itu. Balik lagi, toko tutup. Itu ada jilid 2, ke mallnya masih ada jilid 2. Karena toko tutup, besok balik lagi. Bukan langsung beli, masih cari lagi yang lain. Itu perempuan. Karena perempuan itu gak bakal cukup untuk satu, gak akan. Karena perempuan itu hidupnya banyak memilih daripada harus menerima. Mau terima mau enggak sebodoh teing aing mah. Itu perempuan. Perempuan gak bakal gampang mau nerima. Apalagi urusan martabak.
Si A demi si Neng, duit di kantong 25.000. Jalan sampai ke pasar Kadu Gede. Belum nih, masih di Dharma, belum, masih di Kadu Gede ya, belum di Dharma, belum. Baru sampai di Kadu Gede, ketemu tukang martabak yang dilihat menu. Telur 2 18.000, telur 3 23.000, telur 4 28.000. Pilih yang mana? Hah? Pelit loh. Telur 2 Neng mana kenyang Kalau dia betul-betul cinta, pasti dia carinya yang telur 3. Kenapa? Tadi telur 3 berapa harganya? 20. Dia beli. Mang, beli telur, beli martabak telur yang telurnya 3. Ini uangnya 23.000. Dia beli kembali berapa berarti? Berapa? 2.000. Lo giliran rezeki orang gampang banget ngitunginnya. 2.000 masuklah ke kantong. Martabak jadi, selesai dia bawa, motor mogok. Disela mesin beak bensinnya. Motornya didorong atau ditinggal? Blow on. Titip sama tukang martabak. Mang, motor aing pae. Maaf, ini martabak takut keburu dingin, saya mau ke Cikijing. Ya gak apa-apa, kata si Mamang, tukang martabak. Begitu jalan, bawa martabak. Di tengah jalan sampai begitu turunan mau masuk Cikijing, hujan gede, gledek, angin puting beliung. Jalan terus apa balik? Jalan terus apa balik? Gas Habib. Demi cinta semua akan aku lalui. Buaya. Betul nggak? Ngelihat di pinggir jalan ada pohon pisang. Bedel daunnya, jadiin payung. Begitu jadi payung dia ngomong kayak orang gila nih, ini namanya cinta nih. Dia ngomong tuh sama tuh daun. Wahai daun pisang, engkau akan menjadi saksi cintaku kepadanya. Begitu sampai di rumah, diketok pintu, Neng awal bilang sendiri apa rame? Sendiri apa rame? Begitu buka pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, bapak moyangnya yang buka. Kumisnya mablang, badan gede, kiri tato, sendok sama garpu, sebelah kiri piring, belakang selamat menikmati. Itu badan apa restoran ya? Gede badannya. Begitu dia buka pintu, kira-kira si AA kecewa nggak? Kalau lu niatnya maksiat, pasti bakal kecewa. Kenapa? Orang niatnya Neng, hidupnya sendirian, gue mau maksiat, nih bawa martabak buat temenin saya ngobrol, kan begitu. Tapi kalau orang niat karena cintanya karena Allah, maka tatkala saat itu diberikan kepada orang tua, alhamdulillah yang makan satu keluarga. Begitu sampai di luar, banting pintu bapaknya. Boro-boro ditawarin teh kagak, disuruh masuk kagak, kecewa apa enggak? Kecewa. Teleponlah si Neng. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam A. Di mana? A mau pulang Neng. Tadi katanya sendirian. Iya A, tadi sendirian A. Tegaknya dirimu Neng, mengkhianati cintaku kepadamu. A, maafin Neng ya A. Kira-kira dimaafin gak tuh? Belaga lu A. Maafin Neng. Iya Neng gak apa-apa. Emang bapak ibu tadi pada kemana? Kondangan A, di belakang rumah. Enggak nanya karena cinta. Iya aja. Orang dibilang kosong nggak nanya orang tua dari mana, nggak bakal ditanya. Di akhir ceritanya baru dia nanya. Kenapa? Inilah cinta, apapun dia akan menjalankan selama itu masih masuk di akal maupun di luar dari logika manusia.
Pengorbanan ada. Bagaimana syariat yang telah ditentukan oleh Allah lebih wajib dan harus gila kita ikuti syariat tersebut karena mencari ridha Allah. Faham sampai sini? Faham sampai sini? Kalau udah faham saya tutup sama doa. Udah faham belum? Dari tadi saya ngomong sampai serak nggak paham-paham. Itu masalah cinta. Maka dari itu khitan yang dilakukan oleh setiap hamba, maka dia menyingkirkan salah satu penyakit yang menyimpan najis agar dirinya suci di hadapan Allah. Dengan cara apapun dia ridha dengan apa yang telah ditentukan di dalam syariat. Orang tua mana ada yang ridha untuk potong, nyunatin anak. Kebayang Idul Adha kalau kita itu malaikat Ismail nggak ditukar sama domba, habis kita. Habis digorokin sama orang tua kita. Tapi apa caranya? Nabi Ibrahim dia adalah manusia yang apa kata Allah? Iya, yang dikatakan sebagaimana imannya Nabi Ibrahim tanpa keraguan. Kalau kita kan ragu-ragu. Ngapain sih sholat? Capek. Ngapain sih doa? Percuma. Ini kita. Coba, ada nggak yang ujiannya kayak Nabi Ibrahim? Ayo tunjuk tangan coba. Belum punya anak, begitu nikah sama Siti Sarah, Allah beri ujian. Ibrahim, nikahin. Suruh nikahin siapa? Siti Hajar. Siti Hajar emang lebih cantik dari Siti Sarah? Enggak. Siti Hajar seseorang yang dari kaum berkulit hitam. Dia adalah seorang budak, bukan dari golongan orang yang kaya raya. Tapi Nabi Ibrahim, apa kata ketentuan Allah? Iya. Punya anak Nabi Ismail. Anaknya Nabi. Bapaknya nurut Nabi Ibrahim. Begitu baru punya anak lagi senang-senangnya. Baru lahir 2-3 hari. Perintah lagi dari Allah. Ibrahim, bawa Ismail dan Hajar ke tanah Bakkah. Dibawa lagi ke Mekah yang kita kenal sekarang. Itu Bakkah, gak ada pohon, gak ada air, tandus. Diberikan bekal makanan yang cukup. Yang namanya istri soleha, nanyanya gak emosian, gak kayak ibu yang ada di sini. Ibu di sini mah dikit-dikit emosiannya buah lah. Kalau ngomong melatat melotot, melatat melotot. Kalau ngomong ya Allah nggak ada berhenti-berhentinya. Ngomel nggak ada remnya. Saat sudah sampai di tanah Bakkah, Siti Hajar nanya, Ibrahim, wahai suamiku, aku ditinggalkan di tanah Bakkah ini atas keinginanmu atau keinginan Allah? Apa kata Nabi Ibrahim? Ini adalah keinginan Allah dan ini adalah perintah Allah. Apa jawaban seorang istri yang salehah? Wahai Ibrahim, maka pergilah, tinggalkan kami berdua. Pastinya Allah akan menjamin kami berdua. Tuh, perempuan diajak susah, ogah. Giliran senang, hayu aja. Sayang sama suami, kalau udah kelihatan hilal THR-nya. Kelihatan duit, adik sayang. Nggak ada duit, tuh emang begitu perempuan mah. Mata duitan, matre. Di sini perempuannya matre nggak? Nggak ada yang matre. Kalau nggak ada yang matre berarti perempuan di sini gangguan jiwa. Perempuan mana yang nggak doyan duit? Tunjuk tangan coba perempuan nggak doyan duit. Nggak ada, udah mati orang yang nggak doyan duit mah. Perempuan kalau dia matre, doyan duit wajar. Orang dia satu keturunan nama rayap. Yang namanya perempuan, yang capek laki apa perempuan Pak? Perempuan apa laki? Perempuan Pak lebih capek dibanding kita laki. Kita lagi tidur, perempuan gak bakal berani bangunin kita. Kita perempuan lagi tidur, baru banget tidur, berani banget kita bangunin. Ini turunin aja, turunin. Gue kadang suka nendang-nendang, kadang suka saya terbalikin, turunin. Lagi meja lembek banget dah. Ini jujur nih saya deg-degan, ini panggung tinggi banget. Ceng. Mana orangnya?
Ceng. Ini besok-besok bikin panggung jangan begini ya Ceng. Lu tau gak gue kalau kayak begini kayaknya maut deket. Terusin gak? Sampai mana tuh tadi? Oh iya lupa. Saya kalau perempuan matre saya segak ngelupain Pak. Karena memang perempuan itu doyan duit wajar Pak. Yang capek laki, iya capek laki, tapi lebih capek perempuan Pak. Kita laki-laki mah tugasnya emang nyari duit. Yang ngabisin duit siapa? Tuh emang begitu. Itu udah kodrat alam Pak. Itu udah hukum alam. Kita laki capek kerja sampai luar kota 2 bulan. Masuk ke rumah seminggu duit beak. Wajar. Perempuan doyan duit mah wajar. Kenapa cantik itu butuh modal Pak? Betul nggak? Bapak nuntut istri cantik dong. Senengin mata suami. Lu ngasih 2.000. Skincare aja udah 675. Lipstick fiksi 125. Eyeliner, blush on, blush mascara satu set itu 860. Habib tahu bini gua. Tuh. Perempuannya begitu dandanannya banyak. Saya baru tadi nih ngebahas ada nama satu kitab namanya Baiti Jannati. Saya kalau setiap hari Rabu pada asar bikin pengajian khusus akhwat, khusus perempuan. Laki-laki setiap Selasa minggu kedua majlis burdah. Di rumah di kediaman saya di Desa Ancaran Kapling 3. Ibu kalau mau hadir Rabu asar silahkan. Datang dari sini berarti jam 2. Berangkat dari sini jam 2 sholat asarnya di musolah dekat rumah. Jam 4 kita mulai kajian sampai jam 5 sore. Selesai sampai jam 5 sore pulang. Insya Allah sampai sini maghrib udah sampai lagi di rumah. Ya, fadhal. Siapapun umum untuk perempuan umum. Mau yang muda, mau yang anak silahkan. Saya ngebahas tentang masalah rumah tangga. Bapak diizinin nggak Pak kalau ibu ngaji di rumah saya Pak? Lo kok mikir Pak lu? Tapi alhamdulillah Pak. Dulu saya pengajian perempuan itu Pak di rumah itu cuman 30 orang, 20 orang. Modal aqua 1 dus masih ada sisa. Tapi sekarang Pak 9 dus Pak. Perempuan yang hadir majlis perempuan di rumah saya itu kurang lebih 800 sampai 900 orang. Masya Allah alhamdulillah Pak. Pulang pada sampai rumah pada bercerai sama lakinya. Tapi alhamdulillah tuh perempuan-perempuan Masya Allah sama suaminya makin tambah sayang. Makin ngerti, nenek-nenek pada dandan tuh. Kalau di sini kan nenek-nenek pakai legging. Ya, buat yang laki-laki silahkan datang ke rumah saya setiap bulan minggu kedua, setiap Selasa minggu kedua ba'da Isya majlis burdah. Baru kemarin saya buat nih pembukaan majlis burdah. Insya Allah mudah-mudahan bulan yang akan datang kita bisa kumpul sama-sama insya Allah. Yang namanya perempuan tadi ini saya lagi baca di dalam kitab Baiti Jannati. Di situ di salah satunya dikatakan bahwa penampilan dan riasan seorang wanita itu berdasarkan dalil. Hoi, Bu, geblek lu. Dandan kapan? Kondangan, arisan, tuh kondangan tuh. Dandan Bu, hatta mau tidur dandan, mau tidur dandan. Karena laki-laki itu matanya perlu pemanjaan. Daripada ngelihat bini dari pagi sampai sore begitu aja, rambut dicepol, muka berminyak bisa goreng tempe, mana baju bau apek banget. Nggak boleh, dosa Bu, dosa. Kalau ibu mau dilihat baik oleh seorang suami, berikan kebaikan. Dan seorang suami juga gitu. Jangan nuntut istri suruh cantik, lu aja begitu ajanya. Wangi gitu. Ini kagak, perempuan laki begitu tidur balsem balpiri, bau cap kampak. Jangan, itu singkirin dulu, kasih yang terbaik. Paham ya?
Insya Allah. Yang namanya perempuan Pak, capek betul. Kita nggak sekuat perempuan Pak. Perempuan nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika, ngejemur, ya ngurusin anak, ngurusin bapak. Saya mau tanya, ibu capek nggak ngurusin keluarga? Capek nggak? Makanya laki-laki punya dalil nikah 2, 3, 4 diperbolehkan. Kenapa? Karena kalau perempuan capek biar perempuan lain yang ngurusin. Setuju nggak Pak? Capek nggak ngurusin keluarga? Bu, capek nggak ngurusin keluarga? Tadi lu bilang capek. Begitu ketemu dalilnya aja, enggak. Kenapa laki-laki boleh nikah 2, 3, 4 untuk wanita yang istri pertama itu diringankan bebannya? Cucian baju seorang suami kan berkurang. Kira-kira nih saya mau tanya, sholat 5 waktu syariat bukan? Syariat bukan? Ketentuannya wajib apa enggak? Ada enggak sholat 5 waktu di dalam Al-Quran ayatnya? Ada enggak? Zakat ada ayat di dalam Al-Quran? Pergi haji jika mampu ada ayat di dalam Al-Quran? Puasa bulan Ramadan wajib enggak? Dalil bukan? Kuat enggak? Yang enggak menjalankan apa yang diperintahkan Allah, pahala apa dosa besar? Pahala. Lu ngaji di mana Tom? Setiap syariat yang udah ditentukan, sholat, puasa, zakat, pergi haji jika mampu, jika tidak dijalankan apa yang diberikan ketentuan oleh Allah, dosa apa dapat pahala? Dosa kalau kita nggak jalanin. Maaf saya ngomong alal haq yang ada di dalam Al-Quran. Sholat, puasa, zakat, pergi haji, ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Nikah 2, 3, 4, ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Ayat tuh. Ayat. Kalau sholatnya aja ada, semua itu ada. Nikah 2, 3, 4 ada. Alasan seorang istri tidak mengizinkan suami nikah lagi apa? Apa alasannya? Berarti seorang istri yang melarang suaminya nikah lagi berarti udah menentang syariat Allah. Tenang Pak, gue belain lo. Apa alasan gak boleh nikah lagi si bapak? Hah? Yang bilang duit kurang mana? Bapak bilang duit kurang. Mudah-mudahan bapak pulang dari sini ketiban duit Pak. Pae. Lah ketiban. Lihat gak saya pakai kursi? Lihat. Saya duduk di kursi, lihat. Kaki kursi ada berapa? Kokoh gak? Goyang gak? Jatuh gak? Ini kursi gimana istri Pak? Bapak istri 1 kurang rezekinya. Mau 2 gak punya duit. Nikah 2 rezeki ditambah. Habib istrinya berapa? Aing 1 cukup. 1 rasa 4 Pak. Betul. Habib gak nikah lagi? Enggak, takut. Lah kata Allah apa dalam Al-Quran? Kalau berani jalanin, kalau enggak jangan, kau takut. Takut ketahuan. Saya punya kemauan tapi enggak punya keberanian Pak. Kenapa saya boleh Bib? Saya ngelihat karena bapak mukanya muka tertekan Pak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Tapi di dalam ayat selanjutnya jika tidak memiliki keberanian maka cukup 1. Kalau istri bilang takut nggak adil, nggak bakal adil, itu urusan suami sama Allah, bukan urusan istri. Istri mah cicing wae. Seorang istri cuman 1 tujuannya, didik keluarga, bawa anak, didik anak di dalam mengenalkan Allah dan Nabi-Nya. Nih kayak Aceng sama istri, tanggung jawab di hadapan Allah gede. Kenapa? Aceng di sini
wajib untuk mendidik istrinya, mendidik anaknya, memperkenalkan kepada Allah, memperkenalkan kepada Nabi, wajib. Tapi kalau dia tidak menjalankan syariat, maka ini akan menjadi salah satu yang akan dipertanggungjawabkan kelak nanti di yaumil qiyamah. Jangan dikira orang nikah itu enak, punya anak itu enak, bukan. Anak itu fitnah dunia, fitnah akhirat. Loh, siapa bilang, Bib, anak itu kan rezeki? Iya, rezeki tergantung bagaimana kita ngebawanya. Nabi mengatakan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, Nabi mengatakan, didiklah anak kalian tentang agama dengan cara apapun yang ada di zamannya, silahkan. Didik anak sesuai dengan zaman, silahkan. Tapi ibu sekarang, orang tua sekarang ngedidik anak justru memperkenalkan handphone, menjauhkan Allah. Ayo udah ngomong jujur-jujuran aja lah kita lah. Betul nggak? Mau makan handphone, betul? Itu udah parah tuh, parah. Udah modal sampai handphone, parah udah tuh orang. Masa iya orang selfie, lu ngadi-ngadi aja lu Ustaz lu ah. Ada emang ada yang begitu, ada. Ih, mudah-mudahan kecemplung handphonenya. Coba lihat anak sekarang lebih patuh sama handphone daripada orang tua, betul? Salah siapa? Itu lo sadar PA. Bu, saya mau tanya, kalau bapak nggak banyak di rumah saya tahu Pak. Bapak kerja di luar, bapak jarang duduk sama anak ngasih handphone, jarang Pak. Saya tahu betul orang tua laki jarang ngasih handphone ke anak. Tapi kalau perempuan lagi ngobrol sama temennya, biar nih anak anteng, kasih itu handphone. Betul nggak? Si ibu lagi asik main handphone, punya handphone 2, biar nggak digangguin nih anak tuh, handphone ini nonton. Bener nggak? Setiap apapun, makanya anak-anak nih, kalau udah kenal handphone, adatnya makin jadi. Diatur orang tua susah, gak bakal mau, gampang ngelawan, pasti. Saya mau tanya, Bu, alasan ibu semuanya kasih handphone ke anak apa? Hah? Apa itu? Sayang. Itu namanya tolol, bukan sayang. Jujur saya mah. Bib, Habib mah ngomongnya kasar, sampai suruh lu ngundang gua. Saya jujur, saya sama orang tua sekarang mah gedek. Orang tua dulu, kita 5:30 belum mandi, belum pakai koko, belum pakai kain, digebugin. Belum siap-siap untuk ke masjid, untuk sholat maghrib, digebugin. Anak sekarang digebugin orang tua, ngelapor polisi. Betul nggak? Tuh lihat, akhir zaman. Saya mau tanya sekali lagi, alasan ibu apa-apa ngasih handphone apa sama anak apa? Mau makan handphone, lagi ngobrol handphone, apa maksudnya? Biar apa? Biar anteng, biar nggak lari-larian, biar nggak pecicilan, biar nggak kelayaban. Saya kasih amalan, mau nggak? Biar anak anteng, tenang, mau? Cekek. Mana ada anak kecil anteng? Dari tadi ini aja pada ngobrol. Gak ada anak kecil anteng, gak ada. Kalau ada anak kecil anteng, bawa ke psikiater, ada gangguan kejiwaan. Emang bener. Lihat anak kecil main di masjid, lari-larian. Betul gak? Dia lari ke soft sana, dia lari ke soft sana. Ini namanya anak kecil. Lagi lu jadi orang tua males amat. Yang namanya orang tua nyuapin sambil bawa sepeda. Bawa. Karena memang itu didikan. Makanya surga ada di bawah telapak kaki. Paling capek ibu. Sorganya gede. Pahalanya besar. Perempuan sekarang sorganya udah pada gak ada di kaki. Pada kemana, digade kali. Seorang perempuan dapat surga di telapak kaki karena fungsinya dia seorang ibu. Yang ridho capek, yang dari pagi ke pasar,
masak, ngurusin anak, ngurusin suami, nyuci, ngepel, nyapu. Semua itu adalah pahala besar. Sampai ada satu wanita berbicara kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa jihad fisabilillah khususnya cuma untuk laki-laki? Berperang di jalan Allah buat laki-laki. Salat Jumat wajib untuk laki-laki. Kenapa enggak wajib untuk kami para perempuan atau wanita? Kami pun mampu, kami sanggup, kami kuat. Apa jawaban Nabi? Wahai wanita, dengarkan baik-baik. Wahai para sahabatku, ini pertanyaan adalah salah satu pertanyaan yang akan aku jawab untuk seluruh wanita yang ada di dunia ini sampai yaumil qiyamah. Apa kata Nabi? Wahai sahabat wanitaku, sesungguhnya jihad fisabilillah, sholat Jumat itu diwajibkan untuk laki-laki karena adalah salah satu ketentuan yang Allah berikan. Tapi jika perempuan ingin mendapatkan pahala sama seperti laki-laki, cukup dia mengerjakan sesuatunya kebaikan di dalam rumah, ngurus rumahnya, ngurus suaminya, ngurus anaknya, nyuci, ngepel, nyapu. Apa kata Nabi? Sama pahalanya sebagaimana dia jihad fisabilillah dan dia mendapatkan sholat Jumat pahala yang besar dan semua itu ibadahnya diterima oleh Allah. Amin. Lu amin aja kudu disuruh nih, perempuan PA banget dah. Tuh lihat. Cuman sekedar ngurusin rumah, pahalanya sama sama jihad fisabilillah, sama sebagaimana dia menjalankan sholat Jumat dan itu semua diterima oleh Allah. Ini kurang apa kebaikan yang Allah berikan lewat Nabi. Tapi perempuan sekarang mah sangat-sangat luar biasa. Saya maaf, kalau orang tua sayang sama anak, lihat, tanya bagaimana sholatnya, bagaimana ngajinya. Ini kalau anak disayang sama orang tua. Kenapa? Orang tua ini akan menjadi satu pertanggungjawaban kelak di yaumil qiyamah. Perempuan, ibu, bapak capek ngurusin, apalagi seorang laki-laki. Pertanyaan bertubi-tubi dan teguran Allah di dalam Al-Quran ini, laki-laki wajib memperingati, tanya lebih dekat kepada anak dibanding seorang ibu. Bapak giliran matematik ditanya berapa nilainya, sekian, kok kurang? Bahasa Inggrisnya gimana? Bahasa ininya bagaimana? Enggak itu, enggak tanya. Udah sholat belum nak? Udah baca Quran apa belum? Berapa ain? Udah berapa juz? Udah khatam belum? Ini yang harus ditanya. Ini kagak. Handphone. Saya minta maaf. Ada kemarin saya punya sahabat. Dia punya adik. Dia datang bawa adiknya ke rumah saya. Dia bilang, Habib, gue punya adik nih. Sekarang udah gak betah di pondok. Dia bawa nih pen pulang aja. Udah gak betah. Saya jawab, nah, iya gimana mau betah di pondok. Orang 11 bulan gak megang handphone, dirusak cuman sebulan karena Ramadan pulang. Ramadan pulang dikasih handphone, ya rusak 11 bulannya. Jawabannya dia sambil ngenyek, sambil senyum. Ya, habis mau bagaimana lagi, emang udah zamannya. Oh, itu yang jawaban seorang kakak. Saya bilang, bawa sini handphone adik lo, sini. Saya buka handphonenya, saya buka, masukin ke salah satu provider. Saya masuk, begitu saya masuk, saya lihat historinya, saya kasih unjuk ke abangnya. Nih, lihat histori anak adik lo. Semua isinya, semua situs porno. Umur 13 tahun. Siapa yang mau disalahin? Orang tua. Pak, Bu, maaf. Kita sekarang udah gak pernah diperangin dengan senjata. Enggak. Nih, orang Yahudi udah berhasil memerangi kita lewat dari gadget. Lewat handphone sudah berhasil. Jangan dikira bapak, ibu tenang ngelihat anak di dalam kamar lama gak keluar-keluar. Kenapa? Hati-hati, ini handphone bisa ngejelajah dunia. Tergantung bagaimana cara dia membaginya. Maka disitulah baik buruk seorang anak tergantung dari kebaikan seorang ayah dan ibu. Maaf, saya punya anak. Ya, saya punya anak umur 7 tahun. Ibu boleh percaya mau kagak, sekarang dia jadi artis noh. Dia iklan, dia main sinetron, dia main film di Netflix, di iFlix, di WTV, sekarang lagi di bioskop. Boleh tanya, pernah nggak dia main handphone? Ibu datang, bapak datang, kasih handphone kepada dia nih. Fagih, nih coba nih, main handphone nih. Apa jawabannya? Jangan dikasih Fagih ya, nanti dibanting sama Walid. Saya galak urusan masalah anak, saya galak. Karena ini bukan buat mainan anak-anak.
Ada masa di mana anak tersebut butuh handphone, iya. Tapi nggak saat ini. Lihat anak sekarang umur 1,5 tahun megang handphone. Duh Allah, keras banget megangnya. Nonton nggak mau berhenti-berhenti. Tuh lihat. Sampai kuotanya habis. Saya kasih fasilitas, maaf ibu, bapak, kasih fasilitas ke anak untuk dia berpikir. Suruh dia berpikir. Dulu di sini apa namanya, kalau di sini, kalau di Jakarta disebutnya gangsing. Kalau di sini apa? Hah? Tahu ya, gangsing tahu ya, paham ya? Ah, gangsing. Ada yoyo. Perempuan pada main karet, ingat nggak? Ibu ingat? Main karet ditaruh di sini, dilipet, sampai panjang karetnya. Sampai duit habis nggak jajan nggak apa-apa, yang penting beli karet. Begitu nggak? Main kelereng. Pernah ngelihat sekarang anak begitu? Ada yang main begituan? Kenapa? Karena semua udah didoktrin dari handphone, hilang. Tradisi anak-anak kita udah hilang. Dulu orang tua ridho gila buat anak, iya. Apa-apa buat anak, iya. Tapi anak sekarang, maaf ya bu, saya mau tanya, nauzubillah min dzalik. Ada satu rumah kebakaran, anak lagi tidur di dalam kamar. Kira-kira diselamatin nggak pak bu? Rumahnya kebakaran, anak lagi tidur di dalam kamar, diselamatin apa ditinggal? Selamatin apa tinggal? Kalau ada bapak ibu bilang tuh anak tinggalin aja biar mati sekalian. Gak ada orang tua begitu. Bapak mau kebakar, ibu mau kebakar, bodoh amat. Pasti bakal diselamatin itu anak. Dia yang kena cacat nggak apa-apa. Yang penting anak saya selamat. Ini lihat, gak ada orang tua. Anak tuh lagi tidur di kamar, kebakaran gede. Udah biarin aja, stok anak saya masih banyak. Gak ada orang tua begitu. Dia bakal maju, ambil. Tapi di akhir zaman banyak orang tua yang melemparkan anak ke jurang api neraka jahanam. Sholat subuhnya gak pernah dibangunin, zuhurnya gak pernah diingetin, asarnya didiemin, maghribnya dibiarin, isyaknya. Lihat, semua. Bu, maaf pak, maaf. Saya di sini bukan menjadi orang tua yang paling benar. Saya ceramah gak pernah mau banyak dalil. Tapi kita lihat efek ke belakang daripada anak-anak kita. Sekarang kalau disuruh apapun sama orang tua, malesnya setengah mati. Betul nggak? Nih semua dari sini. Ada di rumah di Jakarta, di tetangga saya. Emaknya nyuruh beli gula. Nah tolong dong beli gula. Warungnya dekat. Dia pesen Grab beli gula. Ada ya, dipikir nggak ada. Segitu malesnya tuh. Ada yang lebih parah lagi, punya media sosial, punya Instagram, punya TikTok, punya Facebook, punya YouTube ada. Sering ngelihat saya. Emang udah follow gua? Udah follow belum? Iya, tapi sekarang akunnya udah gue tutup. Kamu nggak bisa ngeliat aku lagi. Jujur saya nggak ada media sosial, saya senang. Saya sudah hampir 2 minggu saya tutup akun. Karena banyak fitnahan, dibilang saya menyokong salah satu partai. Dan saya ditampilkan di layar bersama salah satu calon DPR RI. Calon legislatif DPR RI untuk wilayah Jawa Barat. Saya ditempel sama beliau dan tulisannya, Habib Rifki, alhamdulillah Habib Rifki mendukung kami. Nah ini viralnya luar biasa. Akhirnya saya tutup akun saya. Saya khawatir ini akan menjadi satu blunder atau jadi masalah buat saya dan keluarga. Jadi lebih baik saya tutup akunnya. Maka saya lebih baik dakwah dengan tanpa media sosial. Insya Allah lebih kena di hati, lebih sampai di hati. Dan Rifki gak minta untuk sampai jadi populer, dikenal orang. Enggak, saya cukup dikenal sama keluarga saya dikenal sama anak saya, menjadi ayah yang baik, menjadi suami yang baik. Tapi segini sebagai ilmu yang saya sampaikan kepada kita semua ya hari ini, saya sebenarnya nasehatin diri saya. Kalau semuanya ini menjadi satu nasihat untuk umum, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita perbaiki diri kita sama-sama menjadi orang tua yang baik di hadapan Allah. Maaf, saya bilang tadi anak menjadi fitnah, betul nggak? Betul? Fitnahnya di mana? Maaf, kita punya anak. Ada tetangga kita punya anak badungnya setengah mati. Ada nggak? Ada.
Tiap hari ngelihat genteng, nggak bisa ngelihat genteng, ambil batu sambit. Ngelihat orang jorokin. Badungnya setengah mati. Saat dia lagi lempar ke genteng, batu lempar ke genteng, yang punya rumah keluar. Begitu dia lari, ngelihat ini anak lari, anak saha eta. Tuh. Betul? Betul. Tapi kalau ngelihat anak baik, soleh, rajin, ke masjid, ngaji. Nah, namina saha? Sekolahnya di mana? Gak ditanya orang tuanya siapa. Tapi kalau ini anak bandel, orang tuanya siapa? Tuh, ini baru urusan dunia, belum akhirat. Pak, bapak pak yang akan jadi tanggung jawab di dunia dan di akhirat pak. Bapak yang akan ditanya betul-betul, istri nggak sholat, istri nggak ngaji, istri nggak ibadah, bapak yang bakal ditanya. Anak nggak ibadah, bapak pertanggung jawabannya. Bib, tugasnya istri apa? Urusan dunia, istri. Banyak yang namanya perempuan ini, banyak aturannya di dunia. Urusan akhirat sabodo teuing, urusan suami enak istri mah. Sambil makan kuaci. Ditanya, Neng, kenapa nggak sholat? Tanya aja suami saya. Istri pak begitu pak. Di akhirat kita aja bagian dibogemin. Kita yang bagian digebukin sama malaikat. Gara-gara siapa? Fitnahan istri. Bu. Care. Sayang nggak sih sama bapak? Cuman 3 orang yang ngomong. Ibu sayang nggak sama bapak? Pengen nggak dunia akhirat sama-sama? Bapak mah enggak. Ogah Habib di dunia aja nyusahin gimana di akhirat? Bu. Tapi saya mau ngasih tahu nih laki-laki, perasaan perempuan itu sensitif, ya. Ini buat yang belum nikah, ya. Sayangin perempuan. Kenapa? Saat kita sayang sama istri, kita sayang sama perempuan sama sebagaimana kita menghormati ibu kita. Kita menghormatin perempuan yang ada di rumah kita. Tapi ingat, kalau udah perempuannya udah teraniaya, ini hati-hati. Karena di dalam Al-Quran disebut ar-rijalu qawwamuna 'alan, peluk perempuan. Dijaga perempuan, bukan begitu dinikahin dijadiin samsak, banting, cekek, gebuk, tampar. Jangan. Sayangin perempuan, karena perempuan itu perasaan. Lihat perasaan perempuan, cetek air matanya. Dipelototin dikit, nangis pak, nangis. Diomelin dikit, pulangkan saya ke rumah orang tua. Wah, drama banget perempuan mah. Kenapa? Karena perasaannya. Tugasnya laki-laki, jaga perasaan perempuan. Jangan seenak-enaknya kita punya kekuatan laki-laki. Perempuan itu rapuh pak. Sampai di dalam satu kitab dikatakan perempuan itu perasaannya diibaratkan cermin pak. Tahu cermin? Kenapa sih kok diibaratkan cermin? Cermin kalau kita baru beli warnanya bagus gak? Sempurna gak kita ngaca? Sempurna, gak ada cacat, sempurna kita ngeliat diri kita. Tapi begitu cermin itu jatuh, hancur gak? Hancur gak? Bisa kembali sempurna. Begitupun perempuan pak. Wanita perasaannya itu diibaratkan sebagaimana cermin. Kalau kita sayangin, kita seka, kita elap setiap waktu, pasti akan terjaga hatinya. Tapi jika yang namanya wanita sudah disakitin, pasti wanita atau istri memaafkan kita, pasti. Tapi ingat, bekas lukanya gak bakal hilang sampai matinya. Itu perempuan pak. Survei membuktikan. Eng. Kenapa perempuan itu suka sama cermin? Perasaan banget sama kayak cermin. Karena perempuan itu tanpa cermin gak bakal jadi sarimin. Bangun tidur ngaca. Mau mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, dandan, kayak kerudung, keluar kamar, lagi sarapan. Tuh lihat tuh. Lagi sarapan nih, kaca nih, meja ada kaca, masih ngaca. Betul nggak? Perasaan perempuan ibaratnya cermin. Keluar rumah nengok jendela, tuh pakai helm, lampu merah nengok sebelahnya ada mobil, tuh lihat tuh perempuan. Lagi
lagi jalan. Tuh spionnya kemana? Spionnya berdoa Pak. Makanya laki-laki diajarin. Jangan pernah berjalan di belakang perempuan. Apalagi naik motor. Sen kanan belok kiri. Sen kiri belok kanan. Tuh perempuan tuh. Begitu dilihat spionnya kemana? Ke mukanya. Tapi saya punya kesimpulan sendiri. Kenapa sih perempuan itu kalau naik motor spionnya ke mukanya? Padahal spion itu kan ke belakang. Buat nengok dan cari kita aman. Kan begitu ya? Perempuan enggak. Karena perempuan Pak enggak bakal mau lihat masa lalunya seseorang. Yang dia cari adalah masa depannya Pak. Ini perempuan. Lu jadi laki harus jadi masa depannya perempuan dong. Malu jadi laki. Neng minta duit Neng. Buat apa? Dirokok. Lah, laki minta duit sama perempuan. Lah, ada laki yang begitu. Tuker tambah. Laki punya tanggung jawab dong. Masa rokok minta sama Neng? Maaf, laki punya harga diri. Lebih baik gue puasa dibanding keluarga gue yang harus puasa. Nih, saya dari Betawi. Saya dari Jakarta. Kalau katanya orang Jakarta, pantang kaki seorang laki masuk ke satu kampung kalau keluarganya kelaparan. Tuh. Ini omongan orang Betawi yang dikatakan kayak gitu. Laki itu wajibnya begitu. Masuk kaki ke rumah tangga. Jelang masuk rumah tangga. Ini harus ada masa depan. Anak muda. Anak muda. Banyak anak muda di sini banyak. Yang belum kawin banyak. Bego. Perempuan, maaf. Gue mau ngasih tahu, perempuan itu nggak butuh cinta. Perempuan nggak butuh gombalan laki-laki. Perempuan nggak butuh mawar, nggak. Yang dia butuh karena Allah dan duit yang banyak. Betul nggak? Emang lo mau pada makan cinta? Gue mau ogah. Saya jujur. Saya bilang sama istri saya manggil istri saya sayang. Ya gimana nggak sayang orang modelnya begini? Saya bilang. Yang kita hidup begini banget ya. Ini awal-awal nikah nih. Aku punya duit cuman 100.000 seminggu. Duit 100.000 seminggu. Kita makan apaan? Apa aja Kak? Apa aja sayang? Yang penting ada sayang. Semuanya jadi enak. Ya Allah senang banget punya bini begitu tuh. Itu belum keadaannya belum mampu. Belum. Begitu udah enakan nih, pindahlah nih saya ke Kuningan kan. Karena diperintah sama guru Habib Gures, pindah deh ke Kuningan. Baik Habib, saya di Kuningan harus ninggalin usaha saya, ngajar saya. Wah itu luar biasa banget. Begitu sampai Kuningan, beak again. Duit gak punya lagi, dari nol lagi, rumah ngontrak. Padahal di Jakarta punya rumah. Tapi saya bilang lagi sama istri, mau gak sabar. Hordeng aja saya gak punya. Hordeng gak punya. Hordengnya pakai kain sarung. Kebayang lu senang amat lu Pak lu. Lu dengar gua susah lu senang lu. Habis ini ribut sama gua. Kayak hordeng. Sarung apa hordeng? Hordeng apa sarung? Tuh lihat. Susah iya. Tapi ujungnya Allah berikan kebahagiaan. Jika seorang istri ridho mengangkat dua belah tangan ke hadapan Allah. Berdoa kepada Allah agar suami rezekinya diberkahin. Allah buka rezekinya. Laki-laki itu rezeki tergantung bagaimana doa seorang istri. Tuh lihat tuh. Bu. Minta duit sama siapa? Minta duit sama siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Ngapa mintanya sama laki? Sholat duha dong. Sholat duha. Habis sholat duha doa. Doanya minta sama Allah. Ya Allah jika ada rezeki kami yang dari jauh. Dekatkan. Yang di dalam tanah. Yang di atas. Minta doanya. Saya mau tanya rezeki siapa yang ngasih? Jadi harusnya berdoa kepada siapa? Caranya maaf. Doa. Ya Allah. Lipstik habis. Tapi di samping suami. Ya Allah. Bedak habis. Ngomong. Itu istri suami tergugah. Laki cari duit yang banyak. Kerja. Jadi laki-laki yang manfaat. Jangan judi selot. Laki sekarang selat selot.
Mau ya Allah. Awalnya sih main game. PUBG, FF, ML. Habib kau tahu? Gua hampir tenggelam tuh gara-gara begituan. Saya lagi main-main, kok lama-lama bego ya. Ngaji kagak, sholat kagak, apa kagak. Ke majlis hayu aja. Saya bilang ternyata hiburan itu bukan itu. Hiburan yang nyata untuk orang yang beriman kepada Allah, yang takwa kepada Allah adalah taufik hidayah yang Allah berikan. Itu adalah hiburan buat kita. Rumah tangga dijaga baik-baik, orang tua kita dijaga baik-baik, anak kita dijaga baik-baik. Kenapa? Tuntun mereka untuk jalan ke hadapan Allah. Sholatnya dijaga. Coba kita kalau ngelihat punya anak, ya Allah, apalagi punya anak banyak, buka pintu anak yang pertama lagi ngaji, baca surat Waqiah. Juga yang satu dibuka lagi baca Yasin, juga yang satu lagi baca Maulid, lagi baca Ratib, lagi baca Tahlil. Kan senang kita punya orang tua begitu. Orang tuanya pada nonton sinetron, kan sialan. Anak disuruh pada ngaji, orang tua pada nonton. Coba, ayo didik. Didiknya dari mana? Kita dulu. Urusan suami istri yang mesra. Bu, mesra nggak sama bapak? Hah? Enggak. Bapak dipanggil siapa Pak sama ibu? Dipanggilnya siapa? Bapaknya budak. Hah? Hah? Bapak bebek. Apa? Ayang. Alah lu tiga ngayang. Ayah. Bunda. Sama lu kayak anak SD. Anak SD lagi deket-deketan. Ayah di mana? Bunda, aku tunggu di depan pintu sekolah ya. Anak sekarang pacarannya ayah bunda abi umi, la ilaha illallah. Begitu putus pada jadi janda. Amit ya Allah, anak sekarang mah kelewatan dah. Tuh lihat. Bu. Sayang. Enak gak denger ya? Panggil sayang Pak. Panggil, Bapak jangan malu. Kalau di depan anak panggil ayah, ibu, silahkan gedidik anak untuk orang tua menghormatin kita. Tapi bapak sama ibu lagi ngobrol panggilannya sayang, cinta, boleh. Zauji, zaujati, boleh. Silahkan. Saya mau tanya. Panggilan sayang rumah tangga sunnah nggak? Sunnah. Lihat Nabi manggil Siti Aisyah siapa? Humairah yang pipinya kemerah-merahan. Bapak jawab nih, dia masalahnya istri saya hitam legem. Iya dipanggilnya jangan tem bikin kopi tem. Kan bisa dipanggil manis, sweetie, kan bisa. Jangan dipanggil blacky, jangan. Kiamat kubro lu. Panggilan mesra dalam rumah tangga. Kenapa? Itu mencontohkan kita kepada anak dan anak kelak nanti di akhirnya bakal cinta sama juga pasangannya. Kenapa? Oh ibu saya mesra, oh bapak saya mesra. Tapi ingat jangan pernah berantem di depan anak. Urusan rumah tangga jangan pernah ribut di depan anak. Apalagi sampai main tangan Pak, hati-hati ya Pak. Jangan pernah main tangan Pak, gak boleh. Kecuali dia syariat yang dilanggar. Istri syariat dilanggar boleh gebuk betisnya. Dan gak boleh sampai bebekas. Telapak tangannya boleh tapi gak boleh sampai bebekas. Jangan main tempeleng sampai muter anak orang. Gak boleh. Jangan. Karena laki itu gak boleh begitu gak boleh. Paham ya? Masukin selimut aja Pak. Hahehe. Begitu aja senang. Itu gak boleh kayak gitu ya. Didik. Tapi kalau ada orang tua yang ribut di depan anak. Ini anak akan kena psikologinya. Pastinya saat dia anak ini gak bakal mau tahu. Yang salah ayah atau ibu gak mau tahu. Tapi kalau yang dia lihat ayah yang kasar sama ibunya, jika ini anak perempuan, maka nanti udah dewasanya dia nggak akan pernah mau sama laki-laki. Gak bakal. Dia pasti akan cari pasangannya perempuan yang pasti sayang sama dia. Jadilah lesbi. Ada yang perempuan, ibunya galak banget sama laki. Nah ini anak laki, ngelihat ibunya tuh galak, besok gedenya nggak mau sama perempuan. Jadilah gay. Ini hati-hati. Ya, hati-hati. Bukan sesuatu hal yang gak mungkin. Naudzubillah min dzalik. Ini zaman-zaman udah gila. Ini zaman sekarang udah makin gila. Bawa anak-anak kita ke ustadz, ke madrasah, deketin. Ini kayak yang di khitan. Bawa ke madrasah, kenalin.
Kenapa anak-anak kita jaga betul-betul. Kenapa? Ini bahayanya luar biasa. Akhir zaman makin tambah bahaya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan ceramah singkat ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bisa menggugah hati kita sehingga kita menjadi hamba yang betul membawa keluarga, anak, istri bisa menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal. Saya mau ngajak baca salawat, mau nggak? Tapi bacanya bareng-bareng ya. Yang keras bacanya. Tahu pernah dengar salawat busyrah nggak? Hafal? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra wa ahlana wa jami' wa muallimina wa talabatna min yaumina hadha illa yaumil. Hafal ya. Lu hadrohnya diam aja lu. Udah dibayar belum? Oi, gak usah sound, main aja. Main aja, ntar sound juga nyala sendiri. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna. Semua wa ahl wa jami' wa muallimina wa talibatina min yaumina yaumil akhir. Baca semuanya lebih keras lagi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa jami' masayina wa muallimina wa talabatana min yaumina hada illa yaumin. Sekali lagi semua baca sama-sama. Allah al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wa ma'mul salih jannah zahira wa batina fi dunya wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syar jalibatan li kulli khillana wa li hababina wa li walidina fi dini ma'lud wal afiyah wa alaniya anna Allah yanawiru qulubana wa qalibana ma'tuqa wal huda wal afaf wal maut ala din islam wal iman bil ahminatin wal imtihan bi haqqi sayyidi wal adnan wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiy al mustafa sallallahu alaihi wasallam min yaumina hadha illa yaumil akhir. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم المعافة من الفتن يا البال شفاعة يا البال شفاعة يا البال شفاعة كل كربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك أهل المدينة درك أهل المدينة درك أهل المدينة درك أهل المدينة يتريم أهلها يتريم أهلها يتريم أهلها يتريم أهلها وفواني كريم وعفواني رحيم يا فارج الحم يا كشف الغام يا من لأبدي يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحت في الصلاة وآخر دعوانا عن الحمد لله رب
alamin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, apabila ada bahasa yang kurang baik keluar dari lisan ini, keluar ini semua karena kebodohan Al-Fagir. Apabila ada ilmu yang bermanfaat, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.